kesalehan sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ayuhat tullab wa talibat, nashkuru lillahi ta'ala alladzi at'amana ni'mah katsirah. Para murid dan para pemirsa channel Mata Surba yang Pak Hasan sayangi, alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan yang banyak sekali, yang kalau kita hitung anak-anak sekalian, la tuhsuha, kata Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sudah sepantasnya kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak ini, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, anak-anak sekalian yang Pak Hasan sayangi, adalah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, atau yang kita sebut dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita bangun, anak-anak sekalian, akan tetapi ada hubungan kita dengan manusia yang harus kita bangun bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan ketaatan-ketaatan. Itu di dalam surah Ali Imran. Surat Ali Imran. Kemudian ada juga hubungan kita dengan manusia yang harus kita bangun. Inilah yang kita sebut dengan kesolehan sosial. Hubungan kita dengan Allah, kesolehan personal, pribadi kita dengan Allah. Adapun kesolehan kita dengan sesama manusia disebut dengan kesolehan sosial. Barangkali anak-anak sekalian yang Pak Hasan sayangi, kita seringkali melupakan yang namanya kesolehan secara sosial. Ibadah kita yang kita bangun setiap hari, yang kita kerjakan setiap hari, adalah ibadah-ibadah yang bernilai kesolehan secara pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Namun kita banyak sekali melupakan ibadah yang namanya kesolehan sosial, hablum minan nas. Hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan lingkungan, dan lain sebagainya. Pak Hasan memberikan sebuah cerita yang sangat fenomenal, kisah yang sangat terkenal, yakni kisahnya cicit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali Zainal Abidin. Beliau rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, hidup di kota Madinah. Setiap malam beliau rahimahullah membawakan makanan. Beliau pikul sendiri makanan, ya, kepada penduduk di pinggiran kota Madinah yang miskin. Setiap hari, setiap malam. Beliau lakukan sampai beliau wafat. Namun yang menjadi ajaibnya adalah, anak sekalian, beliau tidak pernah
memberitahu kepada orang yang ia beri. Jadi ketika beliau rahimahullah datang di depan rumah beliau, langsung taruh aja di depan rumahnya tersebut di malam hari. Kemudian di pagi harinya orang-orang membuka pintu, kemudian menemukan ada makanan tersebut, ada makanan di depan rumahnya. Orang-orang yang mengetahui ini, mereka tidak tahu siapa pemberinya, karena dilakukan di malam hari. Ini dilakukan oleh Ali Zainal Abidin. Setiap hari beliau lakukan. Beliau memberikan kepada orang lain, beliau nggak tahu siapa yang ia beri. Dan orang lain pun tidak mengetahui siapa yang memberi barang tersebut. Beliau berikan makanan, gandum, dan lain sebagainya setiap malam. Beliau lakukan sampai wafat. Ketika beliau wafat, anak-anak sekalian, orang yang memandikannya menemukan ada bekas di belakang punggung beliau. Ya, karena mungkin sering membawa beban yang cukup berat, gandum dan sebagainya, ada bekas ngepal di belakangnya. Ini ada apa kok ada bekas ngepal ini? Mereka tidak tahu. Kemudian mereka memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya, menguburkannya. Selang beberapa hari, datanglah penduduk pinggiran kota Madinah. Mereka mengeluhkan, tidak ada yang memberikan kami makanan lagi, tidak ada yang memberikan kami makanan lagi, padahal setiap malam ada orang yang datang memberikan makanan kepada kami. Hari-hari ini kami tidak mendapatkan makanan lagi. Kira-kira ada apa? Disitulah baru mereka tahu bahwasanya ternyata selama ini yang memberikan makanan kepada mereka adalah Ali Zainal Abidin. Beliau rahimahullah membangun kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah beliau luar biasa. Salat beliau, puasa beliau luar biasa. Namun di sisi yang lain beliau juga membangun hablum minan nas. Ya, kesolehan secara sosial, hubungan kita dengan lingkungan. Anak-anak sekalian yang pasan sayangi, oleh karena itu marilah kita bangun hubungan ini. Barangkali ibadah kita tidak begitu banyak. Ibadah kita mungkin tidak sesoleh para sahabat terdahulu, para ulama terdahulu. Barangkali kita bangun kesolehan secara sosial ini, insya Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kita karena kesolehan secara sosial. Berapa banyak orang yang ibadahnya hanya sedikit, hanya mengerjakan yang wajib, puasa wajib, sholat 5 waktu, gitu aja. Jarang puasa sunnah, jarang sholat sunnah, tapi mereka membangun ibadah kesolehan secara sosial. Mereka bantu orang lain yang terkena musibah. Mereka menyumbangkan barang, uang yang mereka mampu. Mereka membangun hubungan dengan orang tua mereka, berbakti kepada kedua orang tua mereka. Hubungan mereka dengan keluarga sangat baik. Hubungan mereka dengan teman sangat baik. Hubungan mereka dengan guru pun sangat baik. Mereka membangun kesolehan secara sosial. Oleh karenanya anak sekalian, sekali lagi Pak Hasan mengajak, mari kita bangun hubungan secara sosial ini, kesolehan secara sosial ini, hubungan kita antara manusia dengan manusia yang lainnya. Kita menghormati, mendoakan, dan lain sebagainya. Semuanya adalah bentuk daripada kesolehan sosial. Inilah yang sedikit Pak Hasan sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya Pak Hasan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.